Ya, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, izin menyampaikan rules peserta pada acara sharing and diskusi kali ini. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, peserta diharapkan menjaga adab menuntut ilmu, diantaranya belajar dengan posisi duduk yang nyaman, pakaiannya rapi dan sopan. Kemudian, yang ketiga, peserta diwajibkan mute audio selama penyampaian materi berlangsung. Yang keempat, peserta disarankan menggunakan virtual background jika memungkinkan. Yang kelima, peserta disarankan untuk menyalakan kamera, dan apabila menggunakan HP, posisi harus landscape. Dan yang keenam, setiap peserta yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau dapat bertanya melalui kolom chat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom pada sore hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Di sini saya Leni Sriwahyuni selaku pembawa acara dalam kegiatan sharing and diskusi tentang positive parenting akan memandu acara kali ini. Oke, baik, sebelum pemaparan tentunya akan dipandu oleh seseorang, yaitu oleh seorang moderator, yaitu Teh Zulfa Noningrum. Assalamualaikum, Teh Zulfa, sudah hadir Teh? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah, Telen. Masya Allah sudah ada, Alhamdulillah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Teh Zulfa sudah ada dan nanti Teh Zulfa akan mendampingi pemateri. Baiklah, langsung saja kita serahkan kepada moderator. Ya, baik, kepada moderator kami persilahkan. Baik, alhamdulillah ya, terima kasih kepada Teh Leni selaku MC pada cara sharing and diskusi pada sore hari ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga semoga sudah siap gitu ya untuk mengikuti sharing dan diskusi pada sore hari ini. Nah, insya Allah di sore hari ini tuh kita akan ada sharing and diskusi dengan tema Positive Parenting Education, dan kita akan membahas materi ini dari 3 pembicara. Yang pertama ada Teh Desi, kemudian ada Teh Leni, dan juga saya sendiri. Nah, di sini saya juga tidak sendiri sebagai moderator, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Teh Desi. Lalu, untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kepada Teh Desi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, Teh Desi ini merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru. Kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Teh Desi untuk menyampaikan materinya dengan tema membangun komunikasi positif bersama anak. Pada Teh Desi untuk waktu dan ruang mic kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Zulfa. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi membangun komunikasi positif bersama anak. Boleh minta tolong untuk di-share screen-kan? Baik, di sini kita akan membahas membangun komunikasi positif bersama anak. Next slide. Oke, next. Apa itu komunikasi? Nah, secara umum, komunikasi dapat diartikan yaitu sebagai suatu proses pemberian pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan menggunakan alat komunikasi. Pemberian pesan menggunakan alat komunikasi seperti bahasa, isyarat, atau verbal.
Pesan yang ingin disampaikan ada dua cara, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung atau komunikasi yang secara tidak langsung. Nah, tidak langsung ini adalah menggunakan media, contohnya seperti SMS, telepon. Mungkin dengan era digital yang semakin berkembang, mungkin komunikasi tidak langsung ini bisa digunakan melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Kemudian, next slide. Berkomunikasi dengan anak memang susah-susah gampang ya, Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya. Kita harus menghindari gaya komunikasi ketika berhadapan dengan anak. Gaya populer ini cenderung akan melemahkan konsep jati diri anak. Ia akan merespon kesalahan berkomunikasi dengan sikap diam atau melawan, menentang, tidak peduli, dan sulit diajak untuk bekerja sama. Anak yang terbiasa menerima juga akan cenderung lebih mudah mengeluarkan emosi negatif dan merasa iri. Selain itu, anak akan sulit berpikir mandiri dan menghadapi keputusan sendiri. Nah, ini adalah gaya komunikasi yang harus dihindari oleh ibu, bapak, dan teman-teman semua. Yang pertama, yaitu memerintah. Nah, biasanya kita selalu contoh kalimatnya, ayo bangun, cepat mandi, sarapan, ini sudah telat. Nah, mungkin kita semua pernah melakukan kalimat semacam itu. Akan tetapi, gaya berbicara memerintah sangat umum dilakukan para orang tua, bahkan orang dewasa. Sehingga anak akan cenderung merasa kesal, lebih suka mengabaikan atau menentang kalimat yang menyiaratkan pemahaman dan penghargaan akan lebih mudah diterima oleh anak ketimbang kalimat perintah. Yang kedua, yaitu menyalahkan. Biasanya kita menggunakan kalimat, kamu sih lari-lari jadi jatuh. Nah, kalimat seperti ini akan cenderung membuat anak serba takut dan sulit menerima tantangan. Ketika melakukan kesalahan, bantu dia untuk memperbaiki saat dia terjatuh. Bantu untuk bangkit, tak perlu bersikap berlebihan agar anak berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang ketiga, meremehkan. Nah, jangan pernah mematahkan semangat anak dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak. Kemudian yang keempat, membandingkan. Nah, biasanya kita selalu suka membandingkan ya, kita suka melihat membandingkan anak kita dengan anak tetangga. Itu hal yang tidak baik gitu ya. Karena dengan membandingkan dapat membuat anak tidak percaya diri seperti itu. Kemudian yang kelima, mencap atau memberi label. Nah, biasanya kita menemukan bahwa ini anak bandel. Nah, sekarang kita hindari untuk mencap atau memberi label kepada anak karena itu akan memberikan efek kepada anak sampai dewasa gitu. Oh, bahwa saya itu anak bandel, buat apa sih anak misalnya itu kita tuh baik kayak gitu. Jangan pernah ya Bunda untuk mencap anak sendiri dalam kata bandel seperti itu. Kemudian mengancam. Nah, mengancam ini akan memicu sikap membangkang daripada mengancam, lebih baik jelaskan mengapa dia dilarang melakukan hal tertentu. Kemudian menasihati, mengungkapkan hal-hal tidak yang disukai dilakukan anak dengan jelas dan simpel, memberikan penghargaan ketika anak mulai berusaha untuk memperbaiki dirinya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah membohongi, di mana anak ketika kita sering berbohong kepada anak, maka anak akan berpikir bahwa kebohongan itu hal yang biasa seperti itu. Hindari berbohong kepada anak dan ungkapkanlah dengan kata-kata yang jujur gitu. Walaupun ada kata pepatah jujur itu lebih sakit seperti itu. Kemudian yang menghibur. Kesembilan, menghibur. Ketika anak marah dan menangis, hindari untuk menghibur. Akan tetapi kita lebih menanyakan apa yang menjadi penyebab anak itu menangis atau marah. Kemudian ke-10 adalah mengkritik.
Kritikan yang tidak tepat dapat membuat si anak kehilangan kepercayaan diri. Hargailah usaha dan dorong dia untuk berbuat lebih baik. Yang ke-11 yaitu menyindir. Sindiran hanya akan melemahkan semangatnya. Gantilah sindiran dengan kalimat apresiatif atau memotivasi. Kemudian yang ke-12 adalah menganalisis atau menganalisa ya, maaf sebelumnya. Sikap ini hanya akan membuat anak merasa bersalah, tidak mampu mempercayakan diri sendiri gitu ya, dan anak selalu rendah diri gitu ya, tidak mempunyai sikap kepercayaannya sendiri. Dan dampingi dan bimbinglah anak agar bisa berbuat lebih baik. Luangkan waktu lebih banyak untuk dapat memahami anak kita sendiri seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, di sini bagaimana nih membangun komunikasi yang efektif pada anak? Yang pertama, menjadi pendengar yang baik untuk anak. Nah, untuk para bunda, dengarkanlah keluh kesah apa yang ingin disampaikan oleh anak. Jangan sampai mengabaikan perkataan yang ingin diungkapkan oleh anak. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara, menuangkan yang ada di pikirannya. Yang ketiga, sejajarkan tubuh dan kontak mata dengan anak ketika berbicara. 4, gunakan bahasa yang positif, jangan berbicara dengan anak. Saat berbicara dengan anak, mohon maaf sebelumnya. Yang kelima, hindari penggunaan kata jangan. Nah, biasanya kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa seringkali menggunakan kata jangan. Nah, dari sekarang sampai seterusnya kita berusaha untuk menghindari kata jangan. Salah satu contohnya ketika anak ingin membeli, namun ketika kita tidak mempunyai uang, ungkapkanlah dengan kata-kata yang positif. Contohnya, ketika anak ibu, aku ingin membeli ini. Namun kita tidak mempunyai uang, kita bisa mengungkapkan dengan kata ini. Kita menabung uangnya dulu ya, ketika uangnya sudah terkumpul, kita akan membelinya. Dan jangan lupa ketika uang sudah terkumpul, ibu mendapati janjinya untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang keenam, bicara dengan jelas dan singkat agar anak mengerti. Yang ketujuh, perhatikan bahasa tubuh anak serta pahami yang disampaikan anak. Yang kedelapan, empati dengan cerita anak. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Desi yang atas penyampaian materinya dengan tema membangun komunikasi positif bersama anak. Lalu langsung saja kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Teh Leni. Teman-teman, Teh Leni ini juga merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Nah, langsung saja kita persilahkan kepada Teh Leni untuk menyampaikan materinya dengan tema perkembangan anak usia dini. Untuk kepada Teh Leni untuk waktu dan ruang mic kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Teh Zulfa. Mungkin operator bisa memaparkan share screen PowerPoint-nya. Ya, baik. Terima kasih, Teh Zulfa. Nah, pematerian kedua adalah perkembangan anak usia dini, gitu ya. Perkembangan anak usia dini ini tujuannya itu untuk apa sih? Untuk mengetahui perkembangan anak usia dini. Bahwasanya perkembangan anak usia dini itu ada 6 aspek, gitu ya. Tidak hanya dari perkembangan kognitif saja, gitu. Boleh next? Ya, baik. Yang pertama, itu ada perkembangan nilai moral dan agama. Kita tahu bahwa moral dan agama itu perlu diperkenalkan sejak dini gitu ya, perlu dibiasakan, perlu dikembangkan gitu. Tidak hanya dari perkembangan aspek kognitif saja gitu. Karena ada ke-6 aspek yang perlu kita kembangkan sejak dini dari perkembangan anak usia dini gitu. Menurut Susanto, tahun 2014 bahwa perkembangan moral pada anak masa kanak-kanak
masih dalam tingkat rendah karena perkembangan intelektual anak belum mampu menerapkan prinsip abstrak tentang benar dan yang salah. Oleh karena itu nih, moral dan agama itu penting untuk kita selaku orang dewasa memberikan pembiasaan, memberikan perkenalan atau ya yang secara konsisten dan sederhana gitu kepada anak usia dini. Karena tentunya dengan kegiatan moral ini seseorang akan dikatakan memiliki moral yang baik gitu, memiliki spiritual yang baik jika berperilaku atau menunjukkan perilaku sesuai dengan aturan dan norma dalam mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kelompoknya gitu. Oleh karena itu, perkembangan moral dan agama menurut saya sendiri itu lebih penting atau sejak dini perlu diperkenalkan, perlu dibiasakan gitu. Boleh next? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya perkembangan sosial emosional. Nah, perkembangan sosial emosional ini di PPT mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi, tindakan yang dinampakkan melalui mimik wajah maupun aktivitas lainnya, maupun verbal atau non-verbal, sehingga orang lain dapat mengetahui dan bahkan memahami kondisi atau keadaan yang sedang dialaminya. Nah, boleh next, terutama pada tabel Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang pendidikan atau standar pendidikan anak usia dini, bahwasanya perkembangan sosial emosional itu bisa kita lihat ya ketika usia 0 sampai dengan 2 tahun gitu, tingkat pencapaian perkembangan itu bisa kita lihat bahwa anak ini bisa menatap gitu ya, bisa tersenyum. Wah, itu bahwa kejadian seperti itu adalah merupakan perkembangan sosial emosional gitu. Bisa menangis, dapat mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan menggunakan suara gitu ya. Menunjukkan reaksi, bahkan bermain gitu. Bermainnya itu melalui apa? Melalui ikatan kontak mata. Kemudian ketika usia 2 sampai dengan 3 tahun, si anak ini mampu mengungkapkan keinginan atau memahami bahwa adanya hak orang lain gitu, menunjukkan sikap berbagi di situ. Adanya berbagi peran dalam permainan, walaupun misalnya dalam permainannya itu dia masih masing-masing, tapi dalam kondisi bersama-sama seperti itu. Kemudian usia 3 sampai dengan 4 tahun. Nah, di sini standar pendidikan anak usia dini mengatakan bahwa anak ini bisa buang air kecil tanpa bantuan sendiri. Oleh karena itu, sejak dini kita harus melakukan toilet training ya. Toilet training sehingga si anak ini bisa mengatur atau tidak buang air kecil atau buang air besar sembarangan. Bisa dengan mandiri gitu. Kemudian dia akan saling menghargai. Dia akan bermain bersama temannya, mau menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan gitu ya, mau lapang dada untuk meminta maaf. Kemudian ketika usia 4 sampai 5 tahun, ini usia TK ya, taman kanak-kanak kelas A atau kelas B, di sini anak itu mulai mandiri gitu. Anak mau berbagi, anak mau menolong gitu, dan anak sudah menalar dan mau membantu teman atau menunjukkan antusiasmenya dalam bermain dan mengendalikan perasaan. Gitu. Mau menunjukkan rasa percaya diri bahwa oh iya ya, kita harus menghargai satu sama lain gitu. Kemudian ketika usia 5 sampai 6 tahun ini ketika kelas B ya, kalau di taman kanak-kanak itu anak dapat kooperatif gitu, bisa suportif gitu ya dengan temannya, bisa toleran, saling menghargai, mengekspresikan emosinya ketika dia sedang marah atau sedang senang, sedang bahagia gitu, dan tentunya dalam kondisi yang sopan santun. Boleh next. Nah,
Yang ketiga, ini baru adanya namanya perkembangan kognitif. Yang kita tahu bahwa perkembangan kognitif itu pasti ada terkait dengan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengolah informasi dalam bahasa sehari-hari. Atau disebut juga kemampuan belajar atau kemampuan berpikir anak. Nah, pada dasarnya, di tabel ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2009 mengatakan bahwa ketika 0 sampai 2 tahun, si anak ini sudah mengenal apa yang diinginkan. Apa ya yang diinginkan? Ketika menunjukkan reaksi terhadap rangsangan atau mengenali pengetahuan umum atau sekitar gitu ya. Mengenal konsep ukuran dan bilangan. Sederhananya, anak tuh kalau usia bayi kan memainkan permainan yang berkaitan dengan oral gitu ya, bagian mulut gitu. Terus juga ketika usia 2 sampai dengan 4 tahun, di lingkup perkembangan ini, anak itu dapat mengetahui pengetahuan umum. Terus juga mengenal konsep ukuran, bentuk, dan pola. Dan ketika usia 4 sampai dengan 6 tahun, anak juga lebih berkembang gitu ya, dapat mengenal bentuk, warna, ukuran, dan pola. Kemudian konsep bilangan, label bilangan, dan huruf. Boleh next? Nah, yang keempat ada perkembangan bahasa. Ini tentunya penting ya, bahwa bahasa adalah alat atau sarana untuk berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain secara pribadi maupun di dalam komunitas. Nah, pada dasarnya bahasa ini adalah alat atau sarana untuk berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain secara pribadi maupun di dalam komunitas. Nah, pada anak usia dini ini juga penting untuk dikenalkan pada perkembangan bahasa. Tentunya pada tabel berikut gitu, 0 sampai 12 bulan ternyata anak sudah mengeluarkan suara dan mengeluarkan suara itu sudah termasuk dalam perkembangan bahasa. Anak itu ketika bayi gitu ya, dapat melakukan reaksi atau rangsangan gitu. Bisa tektok, bisa nyambung gitu ya. Walaupun belum bisa berkomunikasi atau berbicara gitu. Ketika usia 12 sampai dengan 24 bulan atau ketika 2 tahun gitu, si anak itu dapat menerima bahasa dan ternyata bisa juga mengungkapkan bahasa. Lalu ketika 2 sampai dengan 4 tahun, dia bisa menerima bahasa, juga bisa mengungkapkan bahasa dan lebih banyak kosakatanya dibandingkan dengan ketika 12 sampai dengan 24 bulan. Nah, pada akhirnya ketika 4 sampai dengan 6 tahun, anak ini sudah melakukan keaksaraan atau sudah tahu kata-kata gitu ya, menerima bahasa, bahkan mengungkapkan bahasa dan keaksaraan. Oleh karena itu, kemampuan ini itu tentunya akan berdampak baik dalam perkembangan anak usia dini. Kemudian next, boleh? Nah, selanjutnya ada juga perkembangan fisik motorik. Ini tentunya penting ya, karena perkembangan fisik motorik juga berkaitan dengan fisik atau kesehatan manusia gitu ya, gerak gitu. Nah, fisik motorik ini itu ada fisik motorik kasar dan motorik halus, di mana ada juga yang namanya gerak motorik kasar itu terdiri dari gerak lokomotor seperti berjalan ya, anak itu bisa berjalan, berlari, naik turun tangga dan lain-lain. Beda dengan non lokomotor atau yang tidak berpindah tempat. Kemudian motorik halus atau gerakan manipulatif seperti membuat atau memainkan play-doh gitu ya. Nah, pada tabel juga dipaparkan bahwa ketika usia 0 sampai dengan 12 bulan sampai dengan 4 sampai dengan 6 tahun, motorik kasar dan motorik halus itu terus berkembang gitu. Sampai dengan kesehatan fisiknya itu bisa kita lihat bahwa ini anak itu ternyata mampu berlari, misalnya dia suka bermain sesuatu yang lebih baik daripada teman-temannya, itu bisa kita lihat ketika usia perkembangan fisik motorik itu tadi gitu. Oleh karena itu kita bisa meningkatkan dengan mengetahui perkembangan fisik motorik lebih dalam lagi. Mungkin selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah perkembangan kreativitas atau seni. Bahkan ini adalah perkembangan yang sangat penting ya menurut saya gitu.
Karena kreativitas itu merupakan kemampuan individu atau mengaktualisasikan diri, gitu, dapat mengekspresikan diri dalam bentuk perilaku, mau motivasi, proses, atau hasil karya gitu, yang dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Nah, kalau kata Ihat Hatimah gitu dalam bukunya Susanto tahun 2014 menyebutkan bentuk kreativitas pada anak usia dini itu ada 3. Ya, yang pertama itu ada berpikir kreatif, ada sikap kreatif, dan ada karya kreatif. Nah, ini 3 ini tuh poin penting. Yang pertama itu kenapa? Si anak ini mampu mengungkapkan pemahamannya tentang sesuatu gitu. Mampu memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan dan dia tertarik gitu. Ada rasanya inisiatif atau mampu berimajinasi, mampu mengembangkan ide, atau mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan teliti. Kemudian yang kedua ada sikap kreatif, yaitu anak memiliki rasa ingin tahu. Ketika rasa ingin tahunya tinggi, anak itu akan suka bertanya gitu dan ingin mencoba sesuatu hal yang baru, dan anak itu akan tertarik aja gitu selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Dan anak itu akan senang dan anak juga akan tidak bosan dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah karya kreatif. Ketika anak dapat berpikir kreatif, kemudian sikap kreatif, nah si anak ini akan menghasilkan atau dapat mampu menghasilkan karya yang beda gitu, yang dapat dilakukan dan dapat dikembangkan dari dirinya gitu. Nah, mungkin dari kesimpulan perkembangan anak usia dini ini, yaitu merupakan pengetahuan yang penting untuk kita kembangkan, bahwa ingat bahwa perkembangan anak usia dini itu tidak hanya satu, tidak hanya perkembangan kognitif saja, tapi ada 6 aspek. Yaitu yang pertama, perkembangan agama dan moral, kemudian sosial emosional, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, dan yang terakhir perkembangan kreativitas seni. Mungkin itu saja pematerian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Leni atas penyampaian materinya tentang perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, sebagai moderator saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Teh Desi. Baik, terima kasih. Sekarang moderatornya saya. Pemateri selanjutnya yaitu dari mahasiswa S1 Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Yang materi yang akan disampaikan yaitu mengenalkan alat permainan edukatif pada anak usia dini yang akan disampaikan oleh Teh Zulfa Retnoningrum. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Desi. Minta tolong moderator untuk share PowerPoint-nya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan untuk sharing dan diskusi pada sore hari ini. Di sini saya akan berbagi gitu ya informasi tentang mengenalkan alat permainan edukatif pada anak usia dini. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu juga sekalian, peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini itu sangat penting dalam mengembangkan pendidikan mereka ya. Di mana di sini itu artinya pendidikannya itu tidak hanya dibebankan pada lembaga saja atau pada lembaga pendidikan tertentu, tetapi di sini peran orang tua bahwa pendidikan utama adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga. Nah, peran orang tua dalam pendidikan anak ini sudah seharusnya gitu ya berada pada urutan pertama. Jadi orang tua lah yang harus paling memahami perkembangan dari anak-anak mereka sendiri. Nah, berkaitan dengan itu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Teh Leni tentang aspek perkembangan anak, bahwa aspek perkembangan anak itu kan
saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Saya beri contoh seperti perkembangan fisik dan motorik. Jadi jika perkembangan fisik mengalami peningkatan, maka perkembangan motorik anak juga otomatis akan meningkat. Begitu juga jika perkembangan fisik mengalami gangguan, maka motorik anak pun akan mengalami hambatan juga dalam perkembangannya. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana cara menstimulus aspek perkembangan anak. Kan perkembangan mereka tidak bisa meningkat dengan begitu saja ya. Mereka perlu stimulus gitu supaya perkembangan mereka dapat meningkat seiring bertambahnya usia anak-anak. Nah, salah satu cara untuk menstimulus aspek perkembangan anak itu bisa melalui alat permainan edukatif. Yang mana boleh di slide selanjutnya. Ya, lagi. Boleh lagi. Jadi di sini alat permainan edukatif itu sendiri merupakan alat main yang dirancang untuk anak-anak, tentunya dengan tujuan agar dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Nah, jadi alat permainan edukatif ini tuh berbeda ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu juga dan teman-teman, berbeda dengan permainan biasa gitu ya, di mana alat permainan edukatif ini tuh sendiri merupakan bagian dari media pembelajaran. Namun yang perlu digarisbawahi itu tidak semua media pembelajaran bisa dikatakan sebagai APE. Jadi alat permainan edukatif itu alat yang dirancang secara khusus untuk digunakan sebagai alat atau peralatan yang menunjang kegiatan bermain bagi anak usia dini. Tentunya yang mengandung nilai pendidikan dan juga mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Nah, yang membedakan alat permainan edukatif dengan permainan biasanya itu terletak pada rancangan pembuatannya, di mana kalau permainan biasa itu misalnya dibuat hanya untuk kesenangan anak gitu ya, dibuat secara bebas dengan tidak memperhatikan karakteristik dan sebagainya. Nah, kalau APE ini tuh dibuat dan dirancang dengan memperhatikan karakteristik anak dan mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Nah, baik. Selanjutnya ada manfaat alat permainan edukatif. Yang pertama, manfaat alat permainan edukatif sendiri itu ada meningkatkan kecerdasan anak dan memberikan pengalaman belajar. Nah, jadi APE ini tuh memang dirancang untuk kesenangan, tetapi selain itu APE juga menyediakan konsep, jadi tidak hanya untuk membuat anak senang gitu ya, tapi melalui APE ini mereka dapat belajar dalam sebuah permainan. Jadi melalui APE anak dapat menikmati bermain dengan alat permainan itu juga sekaligus dapat mengembangkan kecakapan hidup mereka secara maksimal. Kemudian yang kedua ada membantu mengembangkan indera keterampilan motorik anak. Nah, anak-anak itu mengembangkan keterampilan motorik melalui bermain ya, karena kan bermain itu dunia anak-anak gitu ya. Nah, dan alat permainan edukatif itu dapat membantu menguatkan proses tersebut, di mana API di sini itu dapat dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan motorik mereka dan juga membantu koordinasi mata dan tangan yang dimiliki oleh anak. Contoh APE-nya itu apa? Ada balok dan puzzle. Ini tuh APE yang paling umum digunakan untuk membantu mengembangkan indera dan keterampilan motorik anak. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Ini merupakan salah satu keunggulan ya, merupakan salah satu keunggulan utama APE, di mana kemampuannya itu untuk menantang pikiran anak. Contohnya itu APE seperti puzzle. Di sini dengan anak bermain puzzle itu dapat mendorong anak-anak berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi anak dapat menggunakan mainan puzzle ini untuk melihat nih bagian mana yang cocok berdasarkan polanya. Jadi anak akan melalui trial and error atau mencoba-coba. Jika posisinya belum sesuai, maka anak akan mencoba di bagian lain sampai bagian tersebut cocok berdasarkan pola. Lalu yang selanjutnya itu ada menguatkan kreativitas anak. Nah,
Jadi anak dapat menuangkan ide kreatif mereka ketika bermain dengan menggunakan alat permainan edukatif. Kreativitas anak ini juga berkaitan dengan kemampuan memecahkan masalah yang sebelumnya ya tadi ya, problem solving, di mana apa yang dapat menguatkan kreativitas anak itu yang mendukung daya cipta yang dimiliki oleh anak. Masih sama, contoh APE-nya itu seperti Lego, balok, kemudian magnetic puzzle. Lalu yang kelima ada peningkatan konsentrasi. Jadi kan fokus anak atau rentang konsentrasi anak itu kan nggak lama ya, sebentar gitu atau terbatas. Jadi kalau misal dalam waktu 10 menit anak bisa fokus aja itu menurut saya sudah sangat-sangat luar biasa gitu ya. Karena kan kadang hanya beberapa menit saja anak sudah tidak fokus, sudah ingin bermain yang lain, lari-lari, atau yang lain gitu ya. Jadi mereka itu cenderung mudah kehilangan minat atau berhenti melakukan aktivitas, terutama jika itu adalah kegiatan yang tidak mereka sukai. Yang mereka sukai saja kadang tidak lama fokusnya, apalagi kegiatan yang tidak mereka sukai. Nah, di sini apa itu dapat membantu sesuatu yang bisa dianggap tidak menyenangkan, seperti pembelajaran matematika bagi anak atau juga bahasa yang tadinya tidak menyenangkan bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Jadi saat anak merasa senang itu akan cenderung lebih aktif dalam menggunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan biasanya konsentrasi anak itu akan terlatih dengan baik. Lalu yang selanjutnya itu ada meningkatkan perkembangan sosial emosi. Ini merupakan manfaat yang terakhir gitu ya dari APE, yaitu salah satu manfaat yang sangat besar gitu dalam penggunaan APE adalah sebagai stimulasi perkembangan sosial dan emosi pada anak usia dini. Jadi di sini kan anak saat bermain bersama, anak-anak itu dapat menemukan situasi sosial gitu yang melibatkan emosi tertawa, marah, kemudian sedih. Jadi mereka akan mencari tahu caranya memahami dan bereaksi terhadap situasi sosial tersebut. Nah, melalui penggunaan APE ini, anak-anak juga akan terlibat dalam kegiatan seperti berbagi, kemudian mengantri, dan keterampilan kepemimpinan, yang merupakan aspek keterampilan yang paling penting ya dalam perkembangan sosial. Lalu selanjutnya yaitu ada karakteristik alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Boleh slide selanjutnya. Di sini ada 6 karakteristik ya. Ini juga bisa menjadi pembeda gitu antara APE dengan permainan yang biasa. Yang pertama itu, APE ini ditujukan tentu untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Lalu yang kedua, dapat digunakan dengan berbagai cara, bisa dengan bentuk yang bermacam-macam, lalu bermacam tujuan aspek pengembangan, atau dengan kata lain, APE ini bersifat multiguna. Lalu yang ketiga itu tentunya APE harus dibuat atau dirancang dengan aman gitu ya, dan tidak berbahaya bagi anak. Lalu yang keempat itu, APE itu dirancang untuk mendorong kreativitas dan aktivitas anak. Lalu yang kelima, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan dari permainan tersebut. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah mengandung nilai pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Zulfa yang telah menyampaikan materi mengenai mengembangkan alat permainan edukatif pada anak usia dini. Selanjutnya, ketiga pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian, di antaranya kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Kemudian penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Dan sistemnya nanti kita akan tampung terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan. Boleh langsung saja kepada audiens, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mengaktifkan audionya atau mengaktifkan fitur raise hand atau melalui kolom chat.
dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mau izin bertanya? Ya, boleh. Saya Natalin Wonga, mau bertanya. Tadi dijelaskan adanya tingkat pencapaian perkembangan pada anak. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu, pada perkembangan anak, usia itu juga menentukan ya pada perkembangannya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh orang tua ataupun pendidik ketika si anak bertambah usia itu belum menunjukkan adanya kemampuan gitu atau perkembangan pada si anak, terlebih khusus pada kemampuan kognitifnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Natalin yang sudah bertanya. Boleh kepada peserta yang lain, jika ada pertanyaan, boleh mengaktifkan mic-nya atau menggunakan raise hand atau bisa ditulis di kolom komentar. Izin bertanya. Iya, boleh. Dipersilahkan. Izin bertanya, nama saya Maimuninur Amrina. Pertanyaannya, bagaimana cara menstimulus perkembangan anak melalui APE? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang ada di para audiens, boleh ya? Boleh mengaktifkan boleh mengaktifkan mic, boleh menggunakan fitur raise hand atau chat di kolom komentar. Baik, ini ada dari Rindi Anjani. Izinkan saya untuk membacanya. Izin bertanya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak yang mengalami tantrum? Terima kasih. Baik, sudah ada penanya. Bagaimana para pemateri? Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan para audiens? Sudah siap ya, mungkin. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu dari Natalin Wonga. Mungkin ini pertanyaannya untuk pemateri yang kedua, yaitu Teh Leni. Kepada Teh Leni, boleh menjawab pertanyaan dari Natalin Wonga. Ya, baik. Terima kasih Desi dan Natalin Wonga. Izin menjawab terkait pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dari Teh Natalin gitu ya. Bahwasanya yang pertama gitu, menurut saya pribadi yang dilakukan oleh orang tua atau pendidik itu yang pertama adalah mendeteksi dini selama 3 bulan pertama gitu. Apabila anak tersebut mengalami hambatan dalam perkembangan kognitifnya, terutama dapat juga nanti ketika misalnya 3 bulan itu anak mengalami hambatan, maka anak dapat dikonsultasikan ke dokter spesialis anak atau maupun ke psikolog. Kemudian saya cari di website bahwasanya cara mendeteksi dini tumbuh kembang anak itu bisa dilakukan dengan mengetahui pertumbuhan bayi ketika usia 1 tahun normal atau tidak, dengan melakukan deteksi berat badan mencapai 3 kali lipatkah atau tidak. Kemudian kalau misalnya dalam frekuensi pengukuran gitu ya yang disarankan ketika usia 0 sampai dengan 12 bulan, 1 bulan sekali bisa dicek gitu ya, dideteksi dini. Kemudian ketika usia 1 sampai 3 tahun, 3 bulan sekali, ketika usia 3 sampai 6 tahun, 6 bulan sekali, dan di atas 6 tahun, 1 tahun sekali. Itu diceknya apa? Ketika ukuran kepala gitu ya, mungkin ada sesuatu hal yang mengalami gangguan atau masalah, tentunya kita dapat mendeteksi secara dini gitu, karena faktanya masa awal kehidupan itu terutama ketika 1000 hari pertama itu penting untuk kita kembangkan gitu ya sejak dini. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Leni yang sudah menjawab pertanyaan dari Teh Natalin. Apakah Teh Natalin sudah terjawab dengan pertanyaannya?
Sudah terjawab, Teh. Terima Mudah- kasih, Teh Leni. Iya, mudah-mudahan jawabannya bisa menjawab pertanyaannya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Teh Maimuni. Mungkin pertanyaan Teh Maimuni akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga yaitu Teh Zulfa. Kepada Teh Zulfa dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Desi dan juga Teh Maimuni tadi ya atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara menstimulus perkembangan anak melalui APM? Jadi yang pertama itu orang tua atau misal lembaga pendidikan gitu ya, bisa dengan menyediakan alat permainan edukatif terlebih dahulu. Tidak perlu kalau misal tidak perlu semuanya harus beli gitu ya, karena kan sekarang banyak gitu apa yang bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Bisa melihat tutorial yang ada di YouTube atau bisa melalui berbagai link gitu ya, link yang ada di internet gitu. Jadi caranya itu ya dengan anak bermain melalui alat permainan edukatif itu sendiri. Karena dengan anak langsung mencoba gitu ya, mencoba alat permainan tersebut, mereka akan memperoleh pengalaman baru gitu ya. Seperti tadi untuk mengembangkan aspek ya untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah anak bisa melalui bermain puzzle gitu ya. Di sana anak akan mencoba bagaimana cara memasang puzzle gitu yang sesuai dengan pola dengan bermain tersebut. Disitulah aspek perkembangan anak akan terstimulus dengan sendirinya. Kemudian melalui APE juga dengan bermain gitu ya bersama teman-temannya, itu tentu akan menstimulus perkembangan sosial dan emosi anak, di mana di situ anak akan belajar berbagi gitu ya. Misal permainan Lego mungkin ya, kan itu ada banyak gitu ya Lego. Kalau di lembaga pendidikan kan nggak mungkin semua Lego itu dimainin oleh satu anak, tapi kan berbagi gitu ya dengan teman-temannya, dengan berbagi tersebut gitu ya, dan juga melalui permainan itu di situ aspek sosial dan emosi anak itu akan terstimulus dengan sendirinya gitu ya. Jadi caranya itu dengan anak tersebut langsung gitu ya bermain alat permainan edukatif itu sendiri dengan bahasanya mencari pengalaman mereka sendiri gitu melalui apa itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Teh Zulfa yang telah menjawab pertanyaan dari Teh Maimuni. Nah, bagaimana nih Teh Maimuni? Apakah jawaban dari Teh Zulfa sudah terjawab? Apakah belum? Sudah cukup aja. Terima Alhamdulillah. kasih Teh Desi dan Teh Zulfa. Baik, alhamdulillah. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Teh Rindi, yaitu mengenai cara berkomunikasi dengan anak yang mengalami gangguan, yaitu gangguan tantrum. Mungkin akan dijawab oleh saya. Tantrum pada anak tidak boleh dibiarkan terus-menerus karena bisa menjadi kebiasaan yang buruk dan mempengaruhi perkembangan di kemudian hari. Nah, bagaimana cara menghentikan pada anak melakukan beberapa hal atau beberapa sikap. Yang pertama, tetap tenang, karena saat anak tantrum, Bunda harus tetap tenang dan jangan membalas, berteriak, atau memaksakan anak menghentikan amukannya. Sikap yang tenang akan membuat tantrum lebih mudah untuk diatasi. Bunda bisa mengajak anak ke tempat yang lebih sepi dan tenang guna menenangkan emosinya. Yang kedua, cari tahu apa penyebab tantrum. Beragam hal yang bisa menjadi penyebab tantrum pada anak seperti keinginan yang tidak terpenuhi atau adanya perasaan lapar. Kemudian jika anak belum bisa berbicara, salah satu caranya untuk mengenali penyebabnya adalah menanyakan apakah anak tersebut lapar atau anak tersebut mengantuk.
Jika anak mengangguk atau menggelengkan kepala, maka penyebab tantrum anak dapat diketahui sehingga kita bisa mengetahui cara mengatasinya. Yang ketiga yaitu alihkan perhatian anak. Ketika anak mudah melupakan sesuatu dan tertarik pada hal baru, kita bisa memanfaatkan hal untuk mengalihkan perhatiannya saat tantrum. Misalnya, kita memberikan mainan yang sudah lama tidak dimainkan, dapat memberikan cemilan kesukaan saat anak berteriak, marah, atau saat rewel. Yang keempat yaitu jangan memukul anak. Hindari untuk memukul anak karena ketika kita memukul anak tersebut dapat memukul untuk menyampaikan keinginan. Jadi ketika kita memukul anak dan anak itu akan mengikuti apa yang kita lakukan sehingga ketika anak ingin menginginkan sesuatu maka harus memukul terlebih dahulu gitu. Mungkin jawaban dari saya. Apakah kepada Tarindi apakah jawabannya sudah bisa terjawab? Cukup, Tadesi. Baik, terima kasih kepada Teh Rindi dan kepada Teh Maimuni dan Teh Natalin yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan audiens. Mungkin tunggu sebentar. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara sharing dan diskusi tentang positive education. Kemudian saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Teh Zulfa dan Teh Desi yang telah memandu jalannya acara sharing and diskusi dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah pemaparan, gimana nih Ibu dan Bapak serta teman-teman? Semoga semakin menambah wawasan ya. Semoga semua ini terkait dengan sharing and diskusi ini, positif penting ini bisa bermanfaat gitu. Nah, baik. Bapak dan Ibu, tidak terasa rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu memasuki sesi penutupan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang sudah berkenan hadir dan mengikuti acara sharing and diskusi positif parenting pada tahun 2021 kali ini. Oke, sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Saya Leni selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Akang Teteh boleh ya untuk diskusi untuk sesi dokumentasi. Boleh untuk mengaktifkan kameranya untuk terlihat wajah cantik dan gantengnya ya, seperti itu. Baik, sesi dokumentasi akan dimulai dari sekarang ya, dihitung. 1, ya, menunggu dari peserta lainnya ya, belum on cam. Boleh menggunakan cahaya yang terang agar bisa terlihat cantik dan gantengnya ya, kan Tete Ayah Bunda. Baik. Oke, terima kasih akan Tete yang sudah on cam. Oke, kita akan sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke, satu kali lagi ya, gaya bebas ya. Akan Teteh Bunda ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Akang Teteh Ayah Bunda telah menghadiri acara sharing dan diskusi dengan tema positive education. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.